Nice view. Oh, it is. Setelah berhasil melakukan aksi perampokan dan mendapatkan data rahasia milik Salazar, komplotan Mason kembali berkumpul untuk menghadiri acara pernikahan Ling dengan Karas, si manajer bank yang tempo lalu mereka rampok. Wah, kok bisa? Dan selain itu, Mason juga telah merajut cintanya kembali bersama Amy. Oh iya Brad, buat kalian yang belum nonton film pertamanya, bisa kok klik link di pojok kanan atas atau cek video kemarin ya. Soalnya seru banget loh, biar nyambung ceritanya. Oke, lanjut. I do. Saat akan melangsungkan pernikahan, tiba-tiba mereka terkejut karena kapal yang mereka naiki meledak. Mason yang curiga kalau akan terjadi sesuatu memilih untuk menunggu apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar aja datang sebuah helikopter yang membawa pasukan khusus dan langsung mengejar mereka. Dan inilah Cash Out 2 High Rollers. Mereka pun langsung melarikan diri, tapi ternyata para pasukan khusus itu udah mengepung dan langsung menyerang Mason. Dan ternyata mereka datang untuk menculik Amy. Melihat hal itu, Mason hanya bisa bersedih karena gak bisa melakukan apa-apa. Setelah para pasukan khusus itu melepaskannya, Mason dan tim segera mengejar helikopter yang membawa Amy. Tapi terlihat ada penembak jitu udah membidik Mason dan kemudian... What is it? Mereka pun kembali berkumpul mencari cara agar bisa menyelamatkan Amy. Secara gak diduga, Ling memberitahu kalau ternyata semua data rahasia milik Salazar telah terhapus di server miliknya. Ling merasa sangat bersalah karena dia gagal menjaga aset berharga itu, ditambah mereka harus kehilangan Amy. Karas mencoba menenangkan Ling dengan mengatakan kalau semua ini bukanlah salah Ling. No. He's right. It's not your fault. Something else is. Hector yakin kalau sampai Salazar punya salinan rahasia miliknya, maka gak lama lagi mereka semua akan dihabisi. Mason menduga kalau ada sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menculik Amy karena para pasukan khusus yang menculiknya sama sekali gak melukai mereka. Otherwise, we'd all be dead. Think about the beach. They would have killed. Mason berpendapat kalau kemungkinan Salazar lah yang telah menculik Amy dan ingin agar Mason dan tim melakukan sesuatu untuknya karena mereka punya keahlian yang sangat lengkap dalam melakukan aksi perampokan dan pencurian. Kemudian tiba-tiba Mason dihubungi oleh pengacara Salazar yang gak lain dan gak bukan, yaitu Mr. Flowers. Dan benar aja Salazar meminta mereka agar melakukan sebuah misi berbahaya dan jika berhasil maka Amy akan dikembalikan. And Salazar wants us to do a job for him. Is that right? Tanpa basa-basi, Mr. Flowers langsung memberitahu kalau sebentar lagi Mason dan tim akan segera dijemput. Gak lama Mason berhasil berbicara dengan Amy dan Mason berjanji akan segera menyelamatkannya. Jacob, you on a plane? Mason dan tim segera check out dari hotel, tapi ternyata para FBI mengejar mereka. Karena gak ada jalan lain, mereka memutuskan untuk lompat ke kolam agar bisa keluar dari hotel itu karena Mr. Flower beserta Ling dan Karas udah menunggu. Pada akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran FBI dan langsung pergi bersama Mr. Flowers. Keesokan harinya, Mason dan tim tiba di tempat rahasia milik Salazar untuk mendapatkan informasi tentang misi yang akan mereka jalankan. Mr. Flowers menjelaskan misi yang akan dilakukan, yaitu Mason dan tim akan pergi ke sebuah kasino milik seorang mafia bernama Z. Diketahui selain punya kasino, Z juga merupakan pemilik pabrik pengolahan udang yang dia jadikan tempat untuk mencuci uang dari hasil kegiatan ilegal. He uses the casino and his shrimp empire to launder money. Mr. Flowers ingin Mason dan tim mengambil sesuatu dari brankas milik Z yang tersimpan dalam kamar hotel pribadinya. Mason dan tim langsung menanyakan apa sebenarnya isi dari brankas tersebut, tapi karena sangat rahasia, Mr. Flowers gak bisa memberitahu.
Lah terus mau ngambil apa kalau gak dikasih tahu? Kemudian Mr. Flowers menjelaskan kalau hanya ada 2 akses untuk masuk ke dalam kamar Z yang terdapat penjaga bersenjata dan kamera pengawas yang standby setiap saat. Mr. Flowers langsung menunjukkan suasana di kamar Z melalui kamera pengawas yang telah dia retas. Setelah melihat-lihat, Mason langsung tertarik dengan sebuah lukisan dan menduga kalau berangkas yang diincar ada di balik lukisan itu. Agar pencurian berjalan lancar, Mason dan tim akan menggunakan identitas baru. Sean menyamar menjadi orang Spanyol bernama Chico, sedangkan Ling dan Karas menjadi sepasang kekasih yang berprofesi sebagai investor perbankan. Sementara itu Anton menyamar menjadi seorang musisi rap bernama Clay yang sangat gemar berjudi, dan Hector mengubah namanya menjadi Phil yang juga sama-sama doyan berjudi. Dan yang terakhir tentu aja Mason menyamar menjadi seorang miliarder yang gemar berjudi bernama Chegg. Di sana Chegg bertemu dengan direktur kasino bernama Bella dan seketika Chegg terpukau dengan kalung permata yang Bella gunakan. Bella berkata kalau dia akan memberikan pelayanan maksimal agar Chegg punya pengalaman menginap yang berkesan. Diketahui Chegg telah menyetorkan uang sebesar $10 juta untuk menginap dan mengikuti permainan di kasino itu. Kemudian Chegg berkata kalau dia ingin segera bertemu dengan para tamu kehormatan kasino untuk bersenang-senang. Merasa udah cukup bersenang-senang, Mason langsung pergi ke kamar tempatnya menginap. Mr. Flowers menghubungi Mason dan menjelaskan kalau Salazar dan Z merupakan musuh bebuyutan. Bahkan dalam kasino itu, Salazar menyimpan banyak sekali mata-mata. Mr. Flowers mengingatkan agar jangan sampai Mason dan tim ketahuan karena Z sangat kejam dan sama sekali gak akan membiarkan mereka lolos. Sementara itu kita diperlihatkan Amy yang telah dibawa ke rumah mewah milik Salazar dan ternyata Amy diperlakukan dengan sangat baik di sana. Salazar mengajak Amy untuk makan malam sambil membicarakan misi yang dijalankan oleh Mason. Doc, let's eat. Di sisi lain, Mason belum melancarkan aksi karena sejak tadi Ling belum berhasil meretas kamera pengawas di sana. Setelah terus dicoba, akhirnya Ling berhasil meretas semua sistem pengawas dan punya kendali penuh ke semua kamera pengawas. Ling memberitahu kalau berangkas milik Z dilengkapi sistem pengamanan biometrik dan tentunya akan membuat misi itu semakin menjadi sulit untuk dilakukan. Seperti dugaan Mason, berangkas milik Z ternyata disembunyikan di balik lukisan yang ada di kamarnya itu. A lucky cat. Scene berpindah memperlihatkan Z lagi menginterogasi mata-mata Salazar bernama Fernando dan diketahui telah berkhianat kepada Z. Karena kesal, Z langsung menghajarnya dengan menusukkan cerutu yang udah dia bakar ke dalam matanya dan setelah itu Fernando pun dihabisi. Setelah dipastikan kalau Fernando telah tewas, Z kembali ke kasino untuk bertemu dengan tamu kehormatan yaitu Cage aka Mason, dan sambil menunggu Z datang, Mason dan Sean memilih bermain di kasino agar gerak-gerik mereka gak dicurigai. Setelah bertemu, Z langsung mengajak Mason minum sambil ngobrol tentang teman mereka bernama Antonelli yang sebentar lagi akan tiba. Mason kebingungan harus menjawab apa karena hal itu sama sekali gak dia persiapkan hingga akhirnya dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Terlihat kalau Ling telah menyamar menjadi seorang bartender dan langsung memberikan minuman pada Z agar bisa mendapatkan tanda telapak tangan Z. Kemudian Z mengajak Mason bermain poker dan tiba-tiba Anton datang dan langsung berkenalan dengan Z. Mengetahui Anton alias Clay sangat gila berjudi, Z pun langsung mengajaknya agar ikut bermain poker. Okay, so Zaid
has strong-armed me into a poker game. Oh, yeah? Setelah itu Z meminta Bella menyiapkan penthouse karena besok malam dia akan bermain poker bersama para tamu kehormatannya. Setelah berhasil mendapatkan tanda telapak tangan Z, Mason dan tim kembali berkumpul membuat sarung tangan yang akan digunakan untuk membuka berangkas. Di sisi lain, Hector bersiap menyusun kembang api sebagai pengalihan perhatian saat Mason dan Shawn membuka berangkas. Seorang agen FBI yang sejak tadi berada di kasino langsung menghubungi atasannya yang gak lain Richard. Dia melaporkan kalau Hector berada di sana dan kemungkinan akan melakukan pencurian bersama Mason. Tanpa pikir panjang, Richard langsung menyiapkan rencana agar bisa menangkap komplotan perampok itu. Keesokan harinya saat para perampok lagi beristirahat karena malam ini mereka akan melakukan aksi pencurian, tiba-tiba Mason dihubungi oleh Salazar. Salazar menjelaskan alasannya kenapa menyuruh Mason dan tim agar mencuri isi berangkas milik Z, tapi Salazar gak memberitahu apa isi berangkas yang harus diambil oleh Mason. Demi memastikan kalau Mason dan tim melakukan perintahnya, Salazar juga akan mengawasi mereka lewat kamera pengawas. Reputation as an international fugitive is very well earned. Seketika Mason langsung bertanya bagaimana kalau dia dan tim gak mau menuruti perintahnya. Sontak Salazar mengancam kalau Mason gak akan pernah bertemu lagi dengan Amy. Mason pun meminta agar Salazar menghubungkannya dengan Amy, tapi Salazar gak menurutinya. Looking forward to tonight festivities, Mason. Mengetahui kalau Mason dan tim akan bermain poker bersama Z, Salazar berkata kalau itu merupakan langkah yang cerdik tapi berbahaya karena kalau kalah Z akan sangat marah dan merubahnya menjadi sangat kasar. Dari situ didapatkan fakta kalau ternyata Z adalah saudara kandung Salazar. Mendengar hal itu, Mason terdiam karena dia dan tim akan terlibat dalam pertikaian keluarga. Gak lama Mason dan tim bersiap menjalankan tugas masing-masing agar aksi pencurian itu berjalan dengan lancar. Ling berkata kalau Karas baru aja menemukan berangkas lain yang terdapat dalam kamar tidur staf kasino. Ling dan Karas menjelaskan kalau berangkas itu punya model yang sama dan kemungkinan harus dibuka dengan biometrik atau telapak tangan yang sama. Mason terlihat sangat kesal karena aksi pencurian itu akan semakin sulit ditambah mereka sama sekali gak tahu apa isi dalam berangkas tersebut. Ling menduga kalau berangkas itu kemungkinan harus dibuka secara bersamaan dan tentunya dengan telapak tangan yang sama. Karena satu sarung tangan yang Ling buat rusak, mereka butuh waktu 1 jam membuat sarung tangan yang baru. Mason pun akan sebisa mungkin mengulur waktu saat bermain poker agar sarung tangan itu selesai dibuat. Di tempat lain, Bella lagi menyiapkan para pekerja kasino dan meminta mereka agar memberikan pelayanan terbaik karena para tamu kehormatan akan bermain poker bersama Z. Kemudian Mason, Shawn, dan Anton langsung bergabung bersama Z untuk bersantai sambil menikmati minuman sebelum berjudi. Gin martini for me. Be great. Scene berpindah memperlihatkan Antonelli yang baru tiba di Amerika dan akan menemui Z di kasino miliknya. Mendengar kalau Ceg udah berada di sana, Antonelli sangat antusias ingin segera tiba di kasino karena dia udah lama gak ketemu dengan temannya itu. Di sisi lain, Ling dan Karas menghubungkan kamera pengawas agar Salazar bisa memantau aksi mereka. Ling memberitahu kalau Salazar juga bisa langsung berkomunikasi dengan Mason. Sementara itu Hector segera menyiapkan semua kembang api yang akan dia nyalakan saat aksi pencurian berlangsung. Setelah menghabiskan beberapa gelas minuman, akhirnya Mason dan tamu lain akan segera bermain poker. Z berkata kalau para pemain itu harus mengeluarkan uang senilai $1 juta atau sekitar 16 miliar rupiah lah, dan akhirnya permainan pun dimulai. Di awal Bella berhasil memenangkan putaran dan sontak membuat Mason sangat terpukau. Salazar yang sejak tadi melihat Mason dan tim berjudi terlihat sangat kesal saat Bella berkata kalau awal perkenalannya dengan Z adalah saat dirinya menjalin hubungan dengan orang yang sangat Z kenal. So, what happened?
Mason yang penasaran terus bertanya siapa sebenarnya orang yang dulu menjalin hubungan dengan Bella. Karena di depannya adalah para tamu kehormatan, Zed berkata kalau dia telah merebut Bella dari saudaranya. Mendengar itu sontak Salazar menjadi sangat marah dan langsung membanting gelas yang lagi dia pegang. Wah, masalah asmara toh. Tiba-tiba Ling yang lagi-lagi menyamar itu masuk ke penthouse Zed untuk memberikan sarung tangan kepada Mason dan Shawn. Melihat kalau Zed curang, Salazar langsung memberitahu Mason, tapi karena uang yang digunakan bukanlah miliknya, Mason pun gak memperdulikan ucapan Salazar dan memilih all in. Dikarenakan waktu semakin mepet, Ling mengingatkan agar Mason dan Shawn segera pergi membuka berangkas dan memerintahkan Hector agar menyalakan kembang api. Selain itu, untuk mengalihkan perhatian, Ling segera meretas semua sistem kasino dan membuat para pemain berhasil mendapatkan jackpot. Wow! Gak lama akhirnya Mason dan Shawn berhasil masuk ke dalam kamar dan karena udah ahli, Mason dan Shawn berhasil membuka lukisan itu. Kemudian Ling langsung meminta Mason dan Shawn agar bersiap-siap membuka berangkas. Ling mengingatkan Mason dan Shawn menempelkan tangannya secara bersamaan dan mengikuti aba-aba dari Ling hingga kemudian Got it. sesuai dugaan Ling, ternyata berangkas itu dibuka dengan tanda telapak tangan yang sama. Salazar langsung memberitahu Mason dan Shawn agar membuka semua flash disk yang ada dalam berangkas, dan setelah terus mencari, akhirnya Shawn menemukan sebuah kotak perhiasan yang kemungkinan menyimpan barang yang Salazar maksud. Saat akan membuka kotak itu, tiba-tiba kamera pengawas mati dan sontak membuat Salazar sangat kesal. Akhirnya Shawn berhasil menemukan flash disk yang Salazar maksud, dan setelah itu Shawn pun langsung bergegas keluar. Setelah berhasil mencuri isi berangkas, Mason dan Shawn langsung menemui Bella agar gerak-gerik mereka gak dicurigai. Bella berkata kalau sebentar lagi Antonelli akan menemui Mason, kemudian Ling yang sejak tadi mengawasi dengan cepat mematikan lift yang lagi dinaiki Antonelli. Ling melaporkan kalau Hector ternyata udah ditangkap oleh security dan Anton segera pergi untuk menyelamatkannya. Tapi karena tahu Hector udah berpengalaman, Mason pun terlihat biasa aja karena dia tahu kemampuan Hector. Kemudian Shawn memberikan flash disk yang dia temukan kepada Ling untuk dicek apa yang terdapat dalam flash disk itu. Terlihat kalau flash disk itu berisi semua penyimpanan kripto dan tentu Shawn senang karena itu adalah dompet kripto senilai 600 juta dolar atau sekitar 9,8 triliun rupiah yang dulu dia cari di deposit box bank milik Isabel. Mason berpikir kalau Bella kemungkinan adalah Isabel karena telah rela meninggalkan Salazar demi Zed. Tapi karena Salazar merupakan mafia yang sangat kaya raya, Mason menduga kalau uang itu bukanlah yang dia cari melainkan data rahasia milik Salazar. Karena dalam berangkas itu gak terdapat flash disk yang berisi data rahasia milik Salazar, Mason meminta agar Ling mencari semua riwayat pembelian Bella karena mungkin aja flash disk itu telah di-custom dan disembunyikan ke dalam sesuatu. That's not the dirt box, Abel. Kemudian Mason menghubungi Salazar dan meminta agar gak usah khawatir karena flash disk yang dia temukan dalam berangkas bukanlah berisi data rahasia miliknya. Mason pun meminta agar dia bisa segera bertemu dengan Amy, tapi Salazar yang sejak tadi udah sangat marah itu sama sekali gak mendengarkan permintaan Mason dan malah memintanya agar segera mencari flash disk yang dia maksud. Merasa Mason udah melakukan pekerjaannya dan Salazar gak memenuhi permintaannya, Mason pun langsung bersiap dan mengambil senjata. Di sisi lain, Amy mencoba kabur melarikan diri, tapi karena pengawal Salazar udah bersiap, akhirnya Amy gagal untuk kabur. Tahu kalau Amy pernah membunuh, Salazar bertanya bagaimana rasanya membunuh seseorang. Amy menjawab kalau membunuh itu gak bisa sembarangan, kecuali hanya untuk orang-orang yang benar-benar pantas dibunuh. Amy juga menjelaskan kalau sensasinya sama seperti melakukan hubungan sensor. Kasar banget. Don't worry. You guys all nervous, you know what I mean?
Sementara itu Hector yang tertangkap security langsung diinterogasi oleh Z agar bisa tahu siapa yang telah mempekerjakannya. Z sangat curiga karena saat kembang api menyala secara bersamaan kasino miliknya juga diretas. Z pun mengancam akan menusukkan cerutunya ke mata Phil atau Hector kalau masih kekeh gak mau memberitahu siapa yang telah menyuruhnya. Dan karena Hector bersikeras dan kekeh gak buka mulut, Z langsung akan menusukkan cerutunya. Tapi tiba-tiba dia dihubungi oleh Ling yang menyamar dan memberitahu kalau Antonelli sangat kesal karena telah terjebak dalam lift. Gak mau kawan dekatnya kecewa, Z segera menemui Antonelli dan Hector pun bisa selamat. To be continued, Phil. Saat akan mencari flash disk milik Salazar, Karas melapor pada Mason kalau FBI udah berada dalam kasino. Sontak Mason langsung memikirkan cara agar bisa mengelabui para FBI karena saat ini mereka udah semakin terdesak. Saat hanya berduaan, Karas mencoba mengajak Ling pergi, tapi karena Ling gak mau mengkhianati timnya, seketika Ling pun langsung memarahi Karas. I'll cover west side. Merasa masih kebingungan memikirkan cara agar bisa lepas dari kejaran FBI, akhirnya dia pun memutuskan menghubungi Richard. Setelah itu Mason langsung meminta Shawn agar segera menyiapkan jalur pelarian dan meminta agar semua tim segera bersiap untuk pergi. Babe? Gak lama tiba-tiba HP milik Karas berbunyi, kemudian karena Karas lagi ke toilet, Ling langsung mengangkat telepon itu. Seketika Ling terdiam karena ternyata Karas telah mengkhianatinya dan bekerja sama dengan Salazar. Karena hal itu, Ling menduga kalau Karaslah yang telah menghapus semua server miliknya yang berisi data rahasia milik Salazar. Karas mencoba menenangkan Ling hingga dia pun mengaku kalau telah menghapusnya karena kesal pada Mason yang telah memperlakukannya seperti orang bodoh saat pencurian di bank tempat bekerja. Karas juga berkata kalau dia melakukan itu karena Salazar mengancam akan membunuh keluarganya dan karena hal itu dia pun gak punya pilihan lain. Tapi Ling tetap sangat marah dan langsung mengusir Karas karena apa yang Karas lakukan itu membuat dia dan timnya dalam bahaya. Get out! Mason yang mendengar hal itu mencoba menenangkan Ling, tapi tiba-tiba dia dihampiri oleh Bella dan security yang mengajaknya pergi untuk membicarakan sesuatu. Mason mencoba menolak ajakan Bella, tapi karena para security udah membawa senjata, Mason pun mau gak mau mengiyakan ajakan Bella. Ternyata Bella udah tahu kalau Mason bukanlah Cage dan terus menanyakan siapa Mason sebenarnya dan apa tujuannya datang ke kasino itu. Secara tiba-tiba Ling memberitahu Mason kalau flash disk milik Salazar disembunyikan oleh Z di kalung permata yang Bella gunakan. Ruby. Mason terfikir dengan sebuah rencana dan meminta agar Bella mengantarkannya bertemu dengan Antonelli. Gak lama akhirnya Mason bertemu dengan Antonelli dan meminta Ling segera mematikan semua lampu di kasino itu agar Mason bisa kabur dan mencuri kalung permata yang terdapat di leher Bella. Menyadari kalau Mason telah menipunya dan mencuri kalung permata Bella, Z pun segera memerintahkan para anak buahnya agar segera menangkap Mason. Aksi baku tembak pun terjadi, kemudian Mason memerintahkan Ling agar segera menyusul. Gak lama Ling menghampiri Mason dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kejaran para anak buah Z. Di waktu yang sama, Anton juga berhasil menyelamatkan Hector. Ternyata rute pelarian yang Shawn siapkan berada di sebuah gedung teater yang terhubung dengan sebuah jalur rahasia menuju pabrik pengolahan milik Z. Gak lama Mason dan Ling pun tiba dan akan pergi, tapi tiba-tiba Z memergoki mereka. Get out where I can see you. Dengan cerdiknya, Mason mencoba memainkan psikologi Z dengan mengatakan kalau kakaknya Salazar selalu menjadi pemenang, sedangkan Z selalu menjadi pecundang. Tapi Z mengancam akan menembak Mason kalau gak mengembalikan kalung permata yang dia curi. Mason pun menjelaskan kalau dia melakukan itu karena kekasihnya diculik oleh Salazar. I don't believe you're gonna trade it for the life of some woman. Saat akan menembak Mason, tiba-tiba Karas datang hingga dia dan Z terlibat aksi baku hantam. Karas yang lengah harus tertusuk oleh Z, tapi tiba-tiba
Secara mengejutkan, Bella datang dan langsung menembak Z hingga membuatnya tewas. Bella berkata kalau dia melakukan itu karena Z telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Mason pun gak habis pikir karena ternyata selama ini dugaannya kalau Bella sangat mencintai Z itu salah. Mason dan tim pergi dari sana, kemudian gak lama anak buah Z mengikuti mereka. Gak lama akhirnya Mason dan tim berhasil keluar dan masuk ke pabrik udang milik Z dan ternyata para anak buah Z udah bersiaga di sana. Mason memerintahkan agar tim segera keluar dan dia akan melawan para anak buah Z yang terus menembaki. Meskipun sendirian, ternyata memang Mason berhasil mengalahkan semua anak buah Z. Saat keluar, Mason dan tim dikejutkan oleh Salazar beserta anak buahnya yang lagi menyandra Amy. I was led to believe you were no murderer. Salazar meminta agar Mason meletakkan senjata dan segera memberikan flash disk miliknya. Tanpa pikir panjang, Mason langsung memberikannya pada Salazar. Tapi ternyata Salazar malah mengkhianati kesepakatan dan gak melepaskan Amy. Ternyata setelah kejadian perampokan di bank, Salazar sangat dendam pada Mason dan ingin menghabisinya. Okay, we came through for you. Let us have Amy. Karena ingin membuat Mason lebih menderita, Salazar berkata kalau Amy akan ditukar dengan kematian Shaun. Mendengar hal itu, Mason benar-benar sangat marah, tapi dia sama sekali gak bisa berbuat apa-apa. Mason berkata lebih baik Salazar membunuhnya aja, dan saat Salazar lengah, Amy langsung menendangnya, dan akhirnya para FBI langsung menodongkan senjata kepada Salazar dan para anak buahnya. Seketika Salazar bertanya apakah Mason telah merencanakan semua ini. Mason pun menjelaskan karena dia kebingungan, akhirnya memilih menghubungi Richard dan sepakat akan menyerahkan Salazar kepada FBI. Immunity. My legal team will bury you. Meskipun Mason merupakan perampok yang paling dicari, tapi karena dia telah berjasa dengan membantu FBI menangkap Salazar dan semua rahasia tentangnya, akhirnya Richard pun melepaskan Mason dan tim. Gak hanya itu aja, Richard juga memenuhi permintaan Mason yang meminta agar disiapkan sebuah jet pribadi untuk melarikan diri. Sebelum pergi, Shaun menunjukkan flash disk berisi uang yang telah berhasil dia curi dari berangkas milik Bella. Akhirnya para perampok itu berhasil menumpangkan 2 mafia besar dan sukses mencuri uang sebesar 600 juta dolar atau hampir 10 triliun rupiah. Wow! Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad, Cash Out yang kedua. Jangan lupa nonton full filmnya langsung karena seru banget loh. Oke lah, karena waktu udah sore dan saya mau ngabuburit heula, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Yuk ngabuburit. Kunci H2 mana kunci H2? Mau saya panasin?